Indra Tambah Remix. Hai sahabat Semansik, senang sekali saya Dian Sari kembali menyapa kalian semua yang ada di rumah, tentunya dalam kegiatan-kegiatan seru bareng warga SMA Negeri 6 Kupang. Hari ini adalah hari pertama SMA Negeri 6 Kupang menerapkan aturan serta arahan dari Bapak Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberlakuan jam mengajar yang dimulai jam 5 pagi. Tentunya akan banyak pro dan kontra tentang ini, namun kami sebagai guru yang profesional tetap menjalankan aturan tersebut. Terbukti dengan hari ini kami semua hadir jam 5 pagi di sekolah. Untuk lebih jelas tentang pemberlakuan jam mengajar ini, serta kenapa SMA Negeri 6 Kupang bisa dipilih menjadi salah satu sekolah terbaik penilaian pengawas, langsung saja kita akan temui Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kupang untuk mendengar penjelasan secara langsung. Dan jangan lupa tetap tonton terus video ini sampai selesai. Let's go. Nah, sahabat Semansik, di sebelah saya sudah hadir Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kupang. Seperti yang saya jelaskan tadi, beliau akan menjelaskan secara langsung kepada kalian tentang pemberlakuan jam mengajar yang dimulai jam 5 pagi seperti arahan dari Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, kami para kepala sekolah menerima secara positif, dan pagi ini kita hari pertama untuk masuk jam 5 pagi, dan tentu kita semua Bapak Ibu Guru tahu tidak ada kendala yang menghalangi, yang sangat menghambat untuk kita Bapak Ibu Guru, itu wajib. Tetapi ada kendala sedikit untuk para siswa-siswi kita. Mereka kendalanya ada pada kendaraan angkutan kota yang jam sampai dengan jam 6 memang belum ada oto, sehingga masih beberapa siswa yang memang harus kita dekati dengan pendekatan-pendekatan yang edukasi, sehingga mereka secara sadar bagaimana mereka berusaha untuk jam 5 pagi di sini. Dan tentunya kami percaya bahwa program ini justru memberikan motivasi baru untuk kita semua. Karena kita tahu bahwa seluruh kegiatan itu bisa sukses dan bisa berhasil, rohnya itu ada di disiplin. Oleh karena itu, saya percaya bahwa kalau kita pertahankan ini jam 5 pagi, maka sekolah wajib melengkapi seluruh sarana prasarana dan penerangan yang maksimal. Dan kita di SMA Negeri 6 Kupang, kita pasti berusaha dan berjuang untuk seluruh fasilitas di sekolah ini, di kelas-kelas dan di halaman yang luas, semuanya dilengkapi dengan penerangan yang baik, yang maksimal, sehingga kita datang jam 5 langsung proses belajar mengajar. Saya pikir tidak ada salahnya juga kalau kita semua, bukan hanya Bapak Ibu Guru, tapi bersama seluruh siswa dan orang tua bisa mendukung hal ini. Jadi saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, kalau kita sikapi dengan baik, tidak heran kalau anak-anak pasti mendapatkan prestasi yang bagus. Ya. Saya pikir itu. Sebenarnya kalau Bapak bisa sampaikan, tujuan utama dengan pembelajaran jam 5 pagi itu apa sih Bapak? Tujuan utama dari pembelajaran jam 5 pagi itu karena memang kalau kita belajar soal bagaimana ilmu itu bisa masuk dengan baik, itu saya percaya kita semua Bapak Ibu Guru, kita bisa membayangkan bagaimana masa kuliah kita, masa belajar kita, ilmu itu dia masuk di pagi hari itu betul-betul lebih bagus. Jadi pagi itu sebagai tanda orang mulai bekerja, mulai aktivitas. Kita lihat saja di kota-kota besar, jam 4 itu para penjual itu mereka sudah berjuang dan berusaha untuk. Nah, penjual ini apa bedanya dengan kita? Kita ini juga penjual jasa. Tentu kita juga harus memulai ini seperti para penjual di kota-kota. Pagi-pagi dia sudah sibuk dengan segala macam aktivitasnya dan dia sukses.
Nah ini yang kita mencoba untuk, dan bukan hanya mencoba, dan ini kita wajib melaksanakan ini. Kita mau lihat buktinya seperti apa. Coba kita jalankan 1 tahun misalnya. Kita bisa lihat dalam perjalanan bagaimana karakter anak-anak kita, bagaimana tingkat pengetahuan mereka, seperti apa. Saya percaya bahwa kita bisa mengalami perubahan. Hanya syaratnya satu itu. Seluruh fasilitas di sekolah harus sangat mendukung proses pembelajaran itu. Nah, itu fasilitas di sekolah ya Bapak. Tapi ketika Bapak sendiri melihat keadaan masih gelap, tentunya anak-anak kita yang rumahnya agak jauh dari sekolah, tentunya mereka butuh kendaraan ke sini. Dan misalkan tidak ada angkot, bemo yang biasa mengangkut mereka, pasti mereka akan terlambat. Tidak mungkin semua anak memiliki orang tua yang memiliki kendaraan dan mengantar mereka ke sekolah. Itu bagaimana, Pak? Baik, jadi untuk kendala di transportasi, kita sudah sampaikan di Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami menyampaikan bahwa kalau bisa disampaikan kepada pejabat wali kota untuk didesain dengan baik dari Dinas Perhubungan, supaya dengan perubahan ini maka angkot itu dia jalan mulai jam 4 itu sudah bisa dilaksanakan. Dan saya percaya sopir-sopir sekarang mereka sangat membutuhkan para penumpang itu. Dan kalau ini disosialisasikan, maka sebelum jam 5 pasti demonya itu sudah jalan seperti biasa. Saya pikir itu. Ini kan baru tahap pertama uji coba atau saya rasa ini kita start. Bukan soal uji coba, kita start. Dan dalam perjalanan pasti kita lengkapi fasilitas sekolah kita, sehingga kehadiran anak-anak di sini semua terang benderang, tidak gelap gulita begini. Karena ada pengerjaan rehab dari PUPR yang terhambat sampai dengan 1 tahun lebih ini. Ini yang membuat kita punya kendala yang sangat besar. Tetapi saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir pagi ini. Begitu. Kalau misalnya dari guru sendiri Bapak, apakah ada kendala khusus untuk datang jam 5 pagi atau? Dari Bapak Ibu guru tentu kendala itu pasti selama ini apalagi kita yang jam punya 7 bayi juga Bapak, tetap terlambat juga. Apalagi ibu-ibu yang punya bayi itu kan itu betul. Mungkin harus dipikirkan juga. Benar. Dan saya percaya bahwa kita hadir di sini, kalau belum ada jam mengajar, kan bisa boleh kembali ke rumah. Tentunya akan diatur lebih oleh kurikulum bagus, sehingga betul-betul pagi itu yang mengajar pagi dia harus hadir gitu. Sehingga ada kendala-kendala seperti itu, itu hal-hal teknis yang bisa kita atur itu. Tentunya pihak sekolah juga tidak akan membuat Bapak Ibu guru maupun siswa merasa rugi dengan pembelajaran jam 5 pagi nih Bapak ya. Akan diatur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik Persis. Saya pikir semua ini bisa jalan kalau ada kerjasama. Ada kemauan baik, itu yang membuat orang bisa berubah. Jadi harus berangkat dari guru adek. Dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru harus kita ini motivator. Benar. Jadi saya pikir ke depan kita menjalankan sebagaimana biasa. Kalau hujan itu alami. Jadi saya pikir itu yang ke depan kita perlu benahi. Saya lihat anak-anak juga sudah cukup banyak. Maka sebentar kita akan buktikan, kita akan ke kelas untuk melihat bagaimana kondisi di kelas, apakah siswa sudah ada atau belum. Perlu saya sampaikan bahwa untuk dalam minggu-minggu ini atau bahkan bulan-bulan ini mungkin kita kendala besar untuk jam 5 pagi. Benar sekali Bapak. Kenapa? Karena ruangan gelap. Betul. Gelap karena pengerjaan belum beres. Semua kan itu hari mereka kabel-kabel apa semua dicopot, sehingga CCTV-nya juga sudah dicopot semua. Jadi kita pasti secara sempurna kita lihat nanti. Mungkin pada periode ini kita mencoba untuk geser dulu karena memang masih gelap, tapi kelas-kelas akan kita lengkapi dengan lampu-lampu. Atau bisa juga kalau karena lampu belum ada, jam 5 pagi berolahraga Bapak misalnya. Itu ide bagus. Berolahraga, misalnya diawali dengan olahraga dulu sambil menunggu langit agak terang, baru bisa mulai kegiatan pembelajaran. Kan kalau pagi biasanya semangat untuk berolahraga. Betul. Saya pikir itu baik semua itu.
Jadi kita bisa laksanakan. Ya, baik. Saya rasa itu saja Bapak. Terima kasih Terima untuk kasih. penjelasannya kepada sahabat Semansik semua yang ada di rumah, agar orang tua juga bisa mengerti kenapa sekolah menerapkan pembelajaran jam 5 pagi. Ya. Sebentar kita akan mencoba bertanya kepada Bapak Ibu Guru bagaimana pendapat Bapak Ibu Guru tentang pemberlakuan jam mengajar jam 5 pagi ini. Nah, sahabat Semansik, di samping saya sudah hadir salah satu guru SMA Negeri 6 Kupang, Bapak Marcelun Stika. Beliau adalah guru kimia di sini. Nah, kita akan bertanya tentang pendapat beliau nih selaku guru di sini, bagaimana mengenai pemberlakuan jam mengajar jam 5 pagi nih, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dian. Saya kira ini sebuah kebijakan yang luar biasa, ya, karena tidak biasanya, ya, kebijakan ini diberlakukan di setiap sekolah. Dan pertama memang kaget, ya, tetapi saya berpikir secara positif bahwa program ini, ya, yang kita lihat jangka panjang, ya, bagaimana melatih anak-anak kita supaya mereka bisa bangun pagi. Kenapa? Karena banyak tulisan, banyak artikel yang menyatakan bangun pagi itu akan lebih produktif dalam melaksanakan kegiatan. Ya. Itu menurut saya. Ini baru tahap uji coba atau memang sudah mulai dari start dari sekarang, Bapak? Baik, instruksinya memang harus sudah mulai. Dan untuk SMA 6, untuk kita di sini mulai sosialisasi mulai hari ini tanggal 27, dan kita berharap bahwa ini akan dilaksanakan secara kontinu ke depannya. Bapak selaku guru mendukung penuh atau bagaimana? Baik, secara pribadi saya mendukung karena ini melatih kebiasaan, ya, kebiasaan karakter, ya, habit baru bagi kita guru dan juga anak supaya mereka bisa terbiasa bangun pagi, dan itu akan berdampak untuk jangka panjang mereka. Dan saya merasakan secara pribadi, saya merasakan sendiri bagaimana kalau kita bangun pagi itu minimal jam 4, jam 5, ada kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi kita sendiri. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk pendapatnya tentang pembelajaran jam 5 pagi. Mari kita temui guru-guru yang lain untuk bertanya kepada mereka apakah mereka setuju atau tidak. Nah, sahabat Semansik, di sebelah saya sudah ada guru olahraga nih. Kita harus tanya pendapat guru olahraga, karena kalau pagi hari itu kan memang lebih bagus berolahraga, ya kan? Jadi menurut Bapak bagaimana tentang pembelajaran jam 5 pagi? Ya, bagi saya sangat setuju dengan pemberlakuan kegiatan pembelajaran yang berlangsung tepat jam 5, karena jam 5 itu adalah jam yang paling tepat untuk kegiatan olahraga. Karena secara fisik memang kita mengawali segala sesuatu itu harus dengan fisik yang kuat, segar dan bugar. Jadi untuk meningkatkan kebugaran kita harus melakukannya dengan berbagai macam kegiatan olahraga pagi. Dan bagi saya secara pribadi, pemberlakuan jam seperti ini bukan hal yang baru. Sejak saya kuliah itu, pemberlakuan pelaksanaan kegiatan belajar itu sudah dari jam 5. Jadi bukan hal yang baru. Hanya yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana kehadiran anak-anak. Iya. Kehadiran anak, apakah mereka sudah siap atau belum. Iya. Jadi ini pasti belum bisa berjalan dengan maksimal. Ini masih membutuhkan proses, sehingga mungkin penyesuaiannya masih membutuhkan waktu. Oke, jadi kalau untuk guru sendiri tidak ada kendala ya Bapak? Kendalanya saya tidak hanya menjadi di soal. siswa. Di Apakah siswa hadir atau tidak? Ya. Itu yang butuh proses itu siswanya ya Bapak Siswa. ya? Oke. Karena tadi saya dalam perjalanan itu, saya dari rumah itu 4:30. Di jalan itu belum ada kendaraan. Iya. Pas saya sampai di jalur itu baru satu mobil yang parkir. Iya. Gitu. Jadi bagi saya tidak secara pribadi tidak soal. Karena kebiasaan kami di rumah itu biasa bangun itu jam 4. Oh, oke. Kami bangun itu jam 4. Ya. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk pendapat Oke. Bapak tentang kegiatan pembelajaran jam 5 pagi. Iya. Nah, kalau menurut siswa sendiri nih bagaimana coba? Ini pertama kali kamu hadir di sekolah jam 5 pagi ya. Menurut kamu bagaimana? Apakah ini adalah
kebijakan yang baik atau seperti apa? Ini adalah kebijakan yang sangat luar biasa. Kami SMA Negeri 6 sangat senang karena ini adalah salah satu motivasi untuk kami besok lusa kami bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi membantu kalian untuk belajar bangun pagi ya? Ya, Ibu. Ada merasa tertekan atau? Tidak ada. Tidak ada ya, tetap semangat melakukan pembelajaran walaupun jam 5 pagi ya? Ya. Oke, kalau kakak, bagaimana menurut kamu sekolah jam 5 pagi? Menurut saya sekolah jam 5 pagi sangat baik karena mungkin beberapa anak yang susah bangun pagi bisa sesuaikan dengan teman-teman yang lain untuk datang ke sekolah dengan Mendukung ya? ya. Oke, terima kasih.